Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 1. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan Jiang Fan. Su Yining mendekap pedang hijau sepanjang 3 kaki di lehernya, air mata kesedihan mengalir di pipinya. Aula itu gempar karena banyaknya anggota klan. Yining, jangan impulsif. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memaksamu. Su Zengyan ketakutan sampai jantungnya berdebar kencang, berusaha menenangkannya. 10 tahun yang lalu, ayah Jiang Fan menyelamatkan nyawa Tuan Tua Su. Sebagai rasa terima kasih, Tuan Tua itu berjanji bahwa kalian berdua akan menikah pada usia 18 tahun. Jika kamu memutuskan pertunangan, orang-orang akan mengatakan kami tidak tahu berterima kasih. Sekarang setelah kau akhirnya diperhatikan oleh Sekte Awan Hijau dan siap menjadi murid sejati, jika mereka mengetahui hal ini dan ada sesepuh yang tidak senang, kualifikasi muridmu mungkin akan dicabut. Ekspresi Su Yining berubah, dia menghentakkan kakinya dan berkata, aku tidak peduli. Aku tidak akan menikah dengan Jiang Fan, dan aku tidak akan kehilangan reputasiku. Ayah, pikirkan sesuatu untukku. Su Zengyan merasakan sakit kepala yang luar biasa, matanya tanpa sengaja melirik Jiang Fan di sudut. Berpenampilan rupawan, tinggi dan ramping, dengan tatapan mata yang damai dan penuh wawasan, memancarkan aura yang anggun dan acuh tak acuh. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Sayangnya, dia bisu. Selain itu, seorang bisu yang telah diuji beberapa kali tetapi tidak memiliki akar roh. Putrinya, di sisi lain, adalah seorang jenius akar roh kelas 6, yang disukai oleh para tetua Sekte Awan Hijau, yang berencana untuk menerimanya sebagai murid sejati dengan masa depan yang tak terbatas. Yang satu berada di surga, yang satu lagi di bumi, dua dunia yang berbeda. Suamiku, jika tidak ada jalan lain, biarkan Yuran menikah dengan Yining. Istrinya, Wang Yingfeng, yang berada di sisinya, mendesah tak berdaya. Semua mata anggota klan Su tertuju pada Su Yuran yang berada di belakang kerumunan. Seorang gadis muda anggun berpakaian hijau dengan temperamen yang tenang. Kecantikannya membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Sebagai seorang kakak perempuan, dia jauh lebih menarik daripada adik perempuannya, Su Yining. Namun sayang, dia lahir dari seorang selir dan memiliki status yang jauh lebih rendah di keluarga Su dibandingkan dengan Su Yining. Saran Wang Yingfeng agar Su Yuran menikahkan putrinya dengan seorang bisu merupakan hal yang tidak dapat diterima oleh banyak orang di keluarga Su. Wanita cantik seperti Su Yuran akan hancur hidupnya jika menikahi seorang bisu seperti Jiang Fan. Ayah, aku hanya ingin melayanimu di sisimu. Tolong jangan menikahkan aku. Mendengar ini, wajah Su Yuran langsung pucat. Sambil menggigit bibir merahnya, dia memohon tanpa daya. Tapi Su Zengyan mengabaikan tatapannya, melangkah maju untuk mencengkeram bahunya dengan sungguh-sungguh. Yuran, keluarga Su kita telah merosot selama 100 tahun. Butuh banyak usaha untuk melahirkan seorang jenius seperti kakakmu. Masa depan keluarga Su bergantung padanya. Anggap saja ini permohonan dari ayahmu. Nikahi Jiang Fan sebagai ganti adikmu. Melihatnya masih ragu-ragu, Su Zengyan menggertakkan giginya dan berlutut, apakah kamu ingin ayahmu berlutut dan memohon padamu? Su Yuran terkejut dan dengan cepat membantunya berdiri dengan panik. Ayah, jangan lakukan ini. Aku akan menikah, bukankah itu cukup? Saat dia menyetujuinya, matanya dipenuhi dengan keluhan. Baru pada saat itulah Su Zengyan berdiri tegak. Batu berat di dadanya yang tergantung selama bertahun-tahun, akhirnya diturunkan. Dia menunjukkan senyum lega dan menatap Jiang Fan, Fan, bagaimana menurutmu? Jiang Fan duduk dengan tenang di sudut, sambil menyeruput tehnya dengan santai. Mendengar itu, dia mengangkat matanya. Dia melirik Su Yuran yang menundukkan kepalanya dalam diam dengan air mata di matanya, lalu mendesah pelan dalam hatinya, sungguh menyedihkan, diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sendiri. Keluarga Su tidak pernah bermaksud menikahkan putri ajaib mereka, Su Yining, dengan Jiang Fan. Mereka telah merencanakan sejak awal untuk menggunakan Su Yuran sebagai korban. Dari ancaman mematikan Su Yining hingga Wang Yingfeng yang mengusulkan pengganti, hingga daya tarik emosional Su Zengyan, semuanya sudah diatur sebelumnya. Su Yuran yang murni dan baik hati, mudah tertipu dan setuju untuk menggantinya. Gadis yang malang, bagaimana mungkin Jiang Fan tega menyakitinya? Dia mengambil kertas dan pena yang selalu dibawanya dan menulis sebuah catatan. Paman, jangan ganggu Yuran.
Su Manshen telah merawatku selama 10 tahun, yang merupakan pembayaran utang ayahku yang menyelamatkan nyawa. Mari kita batalkan pertunangan hari ini. Bahkan tanpa mempertimbangkan Su Yuran, Jiang Fan bermaksud membatalkan pertunangan. Sejak mereka menyelamatkan Tuan Tua Su 10 tahun lalu, mereka telah tinggal di rumah Su. Setelah kematian ayahnya 3 tahun lalu, seiring berjalannya waktu, keluarga Su secara bertahap menjauhkan diri darinya. Jiang Fan mengerti bahwa kesabaran keluarga Su telah menipis. Kalau saja tidak karena mereka khawatir kalau pertunangan itu dibatalkan, reputasi mereka akan rusak, mereka pasti sudah mengusir Jiang Fan dari rumah Su sejak lama. Sekarang, waktunya baginya untuk pergi. Setelah membaca catatannya, Su Zhengyan merasakan gelombang kegembiraan. Jiang Fan yang tinggal di rumah Su terus-menerus mengingatkan Su Zhengyan tentang utang besarnya kepada keluarga Jiang. Hari demi hari, tahun demi tahun, itu seperti duri dalam tenggorokan Su Zhengyan, mustahil dihilangkan. Sekarang dia ingin pergi, itu adalah berita terbaik yang pernah ada. Tanpa diduga, Wang Yingfeng berbicara dengan tulus, "Fan, bagaimana ini bisa terjadi? Pertunangan itu dibuat oleh majikan lama. Beraninya kita menentang keinginannya. Jika dia kembali dari perjalanannya dan tahu kita tidak memenuhi perjanjian, baik pamanmu maupun aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jika kamu benar-benar menghargai perawatan Su Manshen selama 10 tahun terakhir, nikahi Yuran, dan kita semua akan menjadi satu keluarga." Beberapa anggota klan yang cerdik mengetahui niat sebenarnya Wang Yingfeng. Dia ingin menikahkan Su Yuran dengan si bisu Jiang Fan, menghancurkan kebahagiaannya seumur hidup, dan dengan demikian menghilangkan ancaman apapun terhadap putrinya Su Yining. Dengan temperamen Su Yuran yang menonjol dan kecantikannya yang tak tertandingi, dia terkenal jauh dan luas sebagai wanita cantik yang luar biasa. Banyak pemuda dari keluarga kaya yang mengidamkannya. Jika dia menikah dengan keluarga kuat, atau menjadi istri atau selir dari tokoh kuat, niscaya dia akan menjadi saingan Su Yining. Dengan menikahkannya dengan Jiang Fan, seorang bisu tak berguna yang tak memiliki akar roh, mereka akan sepenuhnya melenyapkan ancaman tersembunyi itu. Benar-benar kejam. Jiang Fan melihat semuanya dengan jelas dan menatap Su Yuran sambil menangis dalam diam, menghela nafas dalam diam, dan berpikir. Bahkan jika aku membantunya hari ini, setelah aku pergi, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Wang Yingfeng. Saat itu, nasibnya mungkin lebih buruk daripada menikahi seorang bisu. Selama bertahun-tahun, Su Yuran adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik. Pada tahun ayahnya meninggal dunia, dia jatuh sakit parah karena kesedihan, terbaring di tempat tidur selama 7 hari 7 malam. Keluarga Su menutup mata, tetapi Su Yuran tetap berada di sisinya tanpa tidur selama 7 hari, merawatnya hingga sembuh. Dia tidak tega meninggalkan gadis yang murni dan baik hati ini berjuang sendiri dalam jurang kesengsaraan keluarga Su. Setelah banyak merenung, dia tak berdaya mengambil pena dan menulis sepatah kata untuk Wang Yingfeng. Baiklah. Wang Yingfeng tersenyum, berkata dengan hangat, "Yuran, cepat bawa Jiang Fan untuk mengukur pakaiannya. Kalian berdua akan menikah bulan lagi." Dia ingin mereka menikah untuk menghindari masalah yang tidak terduga. Su Yuran menyeka air matanya merah dan bengkak, lalu menghampiri Jiang Fan, "Ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Di kamar kerja. Meski disebut kamar tidur, kamar itu hanya sedikit lebih baik dari kamar pembantu, sangat sederhana. Su Yuran membuka laci meja riasnya, mengeluarkan kantong kecil yang tersembunyi di sudut. Di dalamnya terdapat pecahan perak berbagai ukuran. "Dasar bodoh, seharusnya kau tidak setuju." Su Yuran menghela napas, "Mereka sebenarnya tidak ingin kau menikah denganku. Mereka hanya tidak ingin dicap tidak tahu terima kasih. Begitu adikku bergabung dengan Sekte Awan Hijau, mereka akan memperlakukanmu dengan buruk dan mencari cara untuk membuatmu pergi." Oh! Jiang Fan tersenyum tipis, ternyata dia tidak begitu naif. Su Yuran memasukkan kantung uang itu ke tangan Jiang Fan, lalu berkata dengan lembut, "Ambil uang ini dan tinggalkan rumah Su, tinggalkan kota perahu kesepian. Aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan sepertiku." Jiang Fan menulis catatan, "Bagaimana denganmu?" Bibir Su Yuran melengkung membentuk senyum masam, "Ini rumahku. Tidak peduli seberapa buruk mereka memperlakukanku, aku tidak bisa pergi." Tiba-tiba mereka mendengar para pembantu berceloteh dan tertawa saat mereka pergi mengambil kain satin dari gudang. Dia berkata dengan gugup, "Kamu harus pergi cepat, jangan ragu-ragu." Tapi, saat memikirkan perpisahan ini yang mungkin akan berlangsung selamanya, agar mereka tidak akan pernah melihat lagi teman yang menemaninya tumbuh dewasa.
Gelombang kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, dan dia berkata dengan suara serak, "Di luar sana, jangan mudah percaya pada orang asing, jangan makan makanan mereka, jangan minum air mereka. Juga, jangan berbicara dengan orang sembarangan. Jika mereka tahu kamu bisu, mereka akan menindasmu. Apakah kau mengerti, dasar bisu kecil?" Saat dia berbicara, suaranya mulai tercekat oleh isak tangis. Air mata mulai menggenang di matanya. Jiang Fan melangkah maju, menepuk kepalanya pelan, dan berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, panggil saja aku suamimu." Hah! Suyuran tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terbelalak kaget seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dia tergagap, kamu bicara. Kamu tidak bisu. Bab 2, Benih Misterius. Jiang Fan mencibir, apakah aku pernah mengatakan bahwa aku bisu? Pikiran Suyuran kacau saat dia tergagap, kamu pura-pura bisu. Kenapa? Jiang Fan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam menatap keluar jendela. Saat-saat berlalu, langit cerah bergema dengan dua suara gemuruh yang dahsyat, mengejutkan semua orang di Sumanshen, menyebabkan mereka bergegas keluar dan melihat sekeliling. Suyuran juga tersentak mendengar guntur yang tiba-tiba itu, dan berbisik, mengapa tiba-tiba ada guntur, seperti 3 tahun yang lalu. Jiang Fan tetap tanpa ekspresi. Itulah sebabnya dia berpura-pura bisu. Dia memiliki benih misterius di dalam dirinya, dan setiap kali dia berbicara, jejak aura benih itu akan keluar, memunculkan murka petir surgawi. Ayahnya telah memperingatkannya sejak kecil untuk tidak berbicara. Selama 18 tahun, ia mengikuti nasihat ayahnya dengan cermat, kecuali saat ayahnya meninggal dunia. Malam itu, kilat dan guntur menyambar dan tak berhenti hingga pagi. Melihat kesedihan di matanya, Suyuran berkata dengan lembut, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Kemasi barang-barangmu dan cepat pergi. Jika Bibi Wang tahu kau berpura-pura bisu selama ini, dia akan semakin curiga. Jiang Fan berbalik, dengan lembut memegang tangan halusnya, dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan menikahimu, untuk melindungimu mulai sekarang. Wajah Suyuran langsung memerah. Kata-kata, melindungimu, bergema di telinganya, membuat jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Dia buru-buru menarik tangannya, sambil memarahi pelan, jangan membual lagi, akar spiritualmu bahkan tidak sebaik milikku. Jiang Fan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ayahnya telah mengungkapkan kebenaran tentang benih itu saat menjelang kematiannya. Itu adalah objek surgawi dengan potensi besar, yang memerlukan 18 tahun untuk tumbuh. Setelah bertunas, inangnya akan mengalami perubahan transformatif. Hari ini adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Jiang Fan akan terlahir kembali dengan cahaya fajar pertama besok. Maka takkan ada lagi Jiang Fan yang bisu, tak ada lagi Jiang Fan yang tak berguna. Dia menatap Suyuran dengan percaya diri dan berkata, percayalah padaku. Melihat tatapan tenang dan tegas di mata Jiang Fan, arus hangat mengalir dalam hati Suyuran. Sejak kematian ibunya, ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan mereka akan melindunginya. Setelah jeda yang cukup lama, dia mendorong kantong uang itu kembali ke tangan Jiang Fan. Jiang Fan sedikit mengernyit, dia masih tidak percaya padanya. Tidak mengherankan, dia masih bisu, orang biasa tanpa akar spiritual. Namun ketika benih itu tumbuh besok, Suyuran menatapnya, pipinya bersemu merah, dan berkata lembut, simpan ini sebagai hadiah pertunangan karena telah menikahiku. Ledakan, bukan langit yang bergemuruh. Itu ada di dalam hati Jiang Fan. Ia tidak pernah menyangka akan datang hari di mana seorang gadis akan memberikan seluruh tabungan hidupnya sebagai mas kawin untuk menikah dengannya. Emosi yang tidak dapat dijelaskan terjalin di hati Jiang Fan. Hal itu membuatnya merasakan dorongan kuat untuk memeluk Suyuran erat-erat dan melindunginya dengan baik. Apa yang kamu berdiri di sana? Suyuran mengulurkan tangan kecilnya, merapikan pakaiannya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Paman Jiang hidup dalam kemiskinan sepanjang hidupnya dan tidak meninggalkan kekayaan untukmu. Aku harap tabungan ini dapat membantumu. Meski dia sendiri menjalani kehidupan yang keras, dia masih memikirkan Jiang Fan. Jiang Fan tidak dapat menahan diri lagi dan menariknya ke dalam pelukannya, memeluk pinggang rampingnya. Dia berbicara lagi dengan lembut, mungkin cara kita berkumpul tidak terduga, tapi akhirnya akan benar. Pernikahan terbaik terjadi ketika Anda bertemu orang yang tepat. Dan mungkin, Jiang Fan telah menemukan orang yang tepat. Wajah Suyuran memerah, seperti buah kesemek di akhir musim gugur, pikirannya kosong, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak saat Jiang Fan memeluknya. Setelah beberapa lama, dia tersadar, panik saat dia melepaskan diri,
berkata, aku akan mengukur pakaiannya. Melihat sosoknya yang semakin menjauh, Jiang Fan meletakkan kembali kantung uang itu ke atas meja, sambil tersenyum, bagaimana mungkin menikahi istriku bisa begitu menyedihkan. Yuran, aku akan menikahimu dengan cara yang megah. Gemuruh. Dua baut petir surgawi meledak secara berurutan. Jiang Fan melotot marah ke langit, lalu bergumam, teruslah mengaum, setelah malam ini, kau tak akan punya kesempatan lagi. Di halaman belakang, di kamar tidur Wang Yingfeng. Bibi, bagaimana bisa kamu menikahkan sepupu Yuran dengan Jiang Fan yang tidak berguna itu? Lu Zeng, yang juga telah tinggal di rumah Su selama 10 tahun, berlutut di hadapan Wang Yingfeng, wajahnya penuh kecemasan, tolong, tarik kembali keputusanmu dan nikahkan sepupuku. Lu Zeng, keponakan Wang Yingfeng, cerdas dan berbakat, seorang jenius akar roh kelas 3. Jadi Wang Yingfeng membawanya ke Su Mansion untuk membesarkannya sejak usia muda. Dan dia telah memenuhi harapannya, mencapai lapisan kelima kultivasi Qi di usia 20 tahun, membawa banyak kebanggaan bagi Wang Yingfeng di hadapan keluarganya. Namun, yang membuat Wang Yingfeng pusing adalah karena Lu Zeng sangat menyukai Su Yuran dan selalu menganggapnya sebagai wanitanya. Untuk mencegahnya menimbulkan masalah, dia telah mengirimnya pergi hari ini untuk menagih utang di kota lain. Tetapi entah bagaimana, dia tetap mendengar berita itu dan bergegas kembali. Zeng, pernikahan Yuran dengan Jiang Fan menyangkut masa depan keluarga Su. Bibimu boleh berkompromi dalam hal lain, tetapi dalam hal ini, kamu tidak boleh gegabah. Untuk benar-benar menekan Su Yuran, Wang Yingfeng bertekad untuk mengikatkan nasibnya pada Jiang Fan yang tidak berguna, dan menghancurkan hidupnya. Namun, melihat ekspresi sedih Lu Zeng, dia melunak, berbicara dengan penuh arti. Bibimu hanya melarangmu ikut campur dalam pernikahan mereka, bukan bertindak setelah pernikahan itu selesai. Jika Jiang Fan meninggal karena suatu kecelakaan, kamu masih bisa menikahi Yuran. Jika Su Yuran menjadi janda, keluarga besar dan orang-orang berkuasa pun tidak akan menerimanya. Siapa yang mau menikahi seorang janda? Siapa yang tidak menganggap itu memalukan? Saya mengerti, terima kasih, Bibi. Lu Zeng tiba-tiba menyadarinya, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia menyerahkan sebungkus makanan ringan, Bibi, ini adalah makanan khas kota Biliu, krim salju, kesukaanmu. Aku membawanya pulang khusus untukmu. Wang Yingfeng dengan lembut menegur, kamu, selalu fokus untuk menyenangkan orang lain alih-alih berkultivasi dengan benar. Meskipun dia berkata demikian, senyumnya memperlihatkan kegembiraannya. Menyenangkan Bibi adalah tugasku. Aku akan membantu Jiang Fan mengatur persiapan pernikahan agar mereka bisa segera menikah, kata Lu Zeng sambil tersenyum. Teruskan. Jangan lupa bangun pagi besok. Bibimu akan menemanimu ke menara deteksi untuk mengevaluasi ulang akar spiritualmu, jawab Wang Yingfeng sambil tersenyum. Ya, Lu Zeng membungkuk dan pergi dengan senyum di wajahnya. Namun saat dia keluar dari kamar Wang Yingfeng, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi sinis. Menikahi sesuatu yang pernah dipakai Jiang Fan. Wanita tua itu pasti bercanda. Aku, Lu Zeng, hanya menginginkan yang terbaik. Besok, begitu akar spiritualku dievaluasi ulang dan ditemukan lebih tinggi, aku akan merebut kembali Su Yuran di hadapan semua orang di keluarga Su. Keesokan paginya, di sebuah ruangan sederhana di halaman barat rumah Su. Jiang Fan mondar-mandir di dalam ruangan, sesekali melihat keluar jendela, matanya merah. Mengapa matahari tidak terbit? Jiang Fan merasa cemas. Dia telah menunggu hari ini selama 18 tahun. Ia mengira dirinya tenang, emosinya tidak berubah oleh pengaruh luar, siap menghadapi benih yang tumbuh. Tetapi sekarang hari itu telah tiba, dia menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur, dipenuhi rasa gelisah. Ayah tidak berbohong padaku, kan? Apakah benih ini benar-benar ajaib? Apakah itu benar-benar akan mengubah saya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam benaknya, membuat Jiang Fan menarik napas dalam-dalam dengan gugup. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang menyilaukan menembus awan dan masuk ke dalam ruangan. Hampir bersamaan, Jiang Fan samar-samar mendengar suara retakan. Seakan ada cangkang keras yang pecah. Benihnya telah tumbuh. Saat kelahiran kembali setelah 18 tahun telah tiba. Bab 3, Kelahiran Kembali Nirvana. Dia segera duduk bersila, menahan napas dan memusatkan pikirannya. Suara peluru yang pecah semakin keras terdengar di telinganya. Mula-mula suaranya pelan seperti suara nyamuk, lalu makin keras seperti suara dentuman air hujan, dan akhirnya bergemuruh seperti genderang perang.
Akhirnya, suara gemuruh yang tampaknya memecahkan gunung dan membelah bumi meledak tepat di dekat telinganya, menjerumuskan Jiang Fan ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, ia melihat tunas muda muncul dari dalam tanah. Kemunculannya tampaknya mengganggu suatu eksistensi agung, yang mengirimkan petir dahsyat yang mencoba menghancurkannya kembali ke bawah tanah. Tunas muda itu perlahan terbuka dan dengan mudah menyerap petir. Kemudian ia tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 1 inci, 2 inci, 3 inci. 1 yard, 2 yard, 3 yard. 10 yard, 100 yard, 1000 yard. Jiang Fan menyaksikan dengan takjub ketika sebuah benih tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi, menggunakan petir sebagai nutrisinya. Menyadari hal itu tidak dapat menghentikan pertumbuhan, guntur itu berangsur-angsur berhenti. Tepat ketika Jiang Fan mengira semuanya sudah berakhir, sebuah raungan agung dan kuat meletus. Beraninya kau mengambil pohon surgawi klan kuno Void. Siapapun kau, dimanapun kau berada, kami akan menemukanmu. Kami akan menemukanmu. Raungan itu terdengar di telinganya, menyebabkan kepalanya sakit seolah-olah akan terbelah, dan jiwanya hampir hancur karena kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Pada saat krisis itu, pohon kuno Void menyebarkan cahaya hijau, yang menyatu ke tubuh Jiang Fan. Sensasi robekan berangsur-angsur menghilang, dan di bawah pengaruh cahaya hijau, akar roh mulai terbentuk di dantiannya. Setelah nyaris selamat, wajah Jiang Fan berubah pucat. Siapa itu? Raungan yang melampaui ruang dan waktu hampir menghancurkannya. Dan mengapa mereka mengatakan pohon itu milik klan Void kuno? Bukankah itu diberikan kepadanya oleh ayahnya? Setelah sekian lama, dia berhasil menenangkan gejolak dalam hatinya, lalu tanpa sadar melihat ke perutnya dan tak kuasa menahan gemetar suaranya. Spirit Root. Aku punya Spirit Root sekarang. Serunya dengan sangat gembira. Dia telah menunggu 18 tahun untuk transformasi ini, dan akhirnya tiba. Seketika dia berlutut di tanah dengan penuh kesedihan, "Ayah, apakah ayah melihat itu? Putramu sekarang memiliki akar roh, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri mulai sekarang. Anda dapat beristirahat dengan tenang di surga." Dia membungkuk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Sebelum kematian ayahnya, kekhawatiran terbesarnya adalah kurangnya kekuatan dan perlindungan Jiang Fan untuk pertumbuhannya. Sekarang dia memiliki akar roh. Ayahnya, yang melindungi anaknya sepanjang hidupnya, akhirnya bisa melihatnya tumbuh dewasa. Setelah sekian lama, Jiang Fan menenangkan diri dan memeriksa akar roh dengan saksama, namun ia malah terkejut. Transparan. Akar rohnya sebenarnya transparan, tanpa warna apapun. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, putih, tetapi tidak ada yang transparan. Akar roh Su Yining berwarna biru, melambangkan akar roh tingkat 6. Yang tertinggi dalam legenda adalah akar roh putih, yang melambangkan tingkatan ke-9. Tetapi akar roh yang transparan belum pernah terdengar. Sepertinya aku harus pergi ke balai deteksi untuk memastikannya. Jiang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Di benua ini, ada kekuatan kuno yang disebut Aula Mekanisme Surgawi, dengan sekte awan hijau yang terkenal hanyalah salah satu dari 9 sekte bawahannya. Mereka telah mendirikan menara deteksi di setiap kota. Menyediakan deteksi Spirit Root gratis untuk semua orang. Jika akar roh yang unggul terdeteksi, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan sekte lokal melalui Master Menara Deteksi. Misalnya, Su Yining terdeteksi memiliki akar roh tingkat 6, yang membuat seorang tetua sekte awan hijau khawatir, dan membuat pengecualian untuk menerimanya sebagai murid sejati. Dikatakan bahwa jika bakat seseorang tak tertandingi, bahkan mungkin menarik seseorang dari aula mekanisme surgawi untuk merekrut mereka secara langsung. Namun itu hanya rumor belaka, karena belum pernah ada seorang pun yang direkrut secara langsung oleh aula mekanisme surgawi sejak menara deteksi di Lonely Boat City didirikan. Untuk memasuki aula mekanisme surgawi, seseorang harus berkultivasi lebih lanjut di salah satu dari 9 sekte utama selama 3 tahun, dan hanya yang paling menonjol di antara semuanya yang berkesempatan dipilih oleh aula mekanisme surgawi. Dia bertanya-tanya berapa tingkatan akar roh transparannya. Pada saat itu, Jiang Fan tiba-tiba menyadari bahwa pohon Void Divine yang rimbun itu dipenuhi buah-buahan besar yang transparan. Pada buah yang paling rendah tingkatnya, suatu teknik budidaya telah disegel. Metode mental tingkat tinggi tingkat mendalam, kitab suci pencarian naga. Membaca tulisan pada teknik itu, Jiang Fan terkejut. Keluarga Su, sebagai kekuatan lama di kota Lonely Boat, memiliki teknik pusaka yang hanya berupa ilmu pedang tingkat menengah tingkat kuning, yang termasuk dalam 10 teknik teratas di kota Lonely Boat.
Beberapa krisis dalam sejarah keluarga Su muncul karena orang lain menginginkannya. Satu teknik tingkat tinggi tingkat mendalam saja sudah cukup untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Dia menahan napas dan bergegas ke pohon, mencoba melompat dan meraih buah itu. Tetapi suatu kekuatan tak terlihat mendorongnya kembali ke tanah. Jejak informasi muncul dalam pikirannya. Hanya mereka yang berada di tahap pendirian fondasi yang dapat memetik buah terendah. Segera setelah itu, dunia gelap di depannya berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke kamar sederhana tempat tinggalnya. Dia tertegun. Pengalaman barusan terasa seperti mimpi. Namun akar roh di perutnya menegaskan bahwa itu semua nyata. Kitab Suci Pencarian Naga, tahap pembentukan pondasi. Jiang Fan menjilat bibirnya dengan gembira, ingin segera menerobos ke alam pembentukan pondasi. Tidak ingin membuang waktu, dia meninggalkan rumah Su, setengah berjalan dan setengah berlari, hingga dia mencapai menara deteksi, terengah-engah. Masih pagi, dan menara deteksi belum dibuka. Sekelompok anak muda, laki-laki dan perempuan, sedang menunggu di luar menara untuk ujian mereka. Zeng, ujian ulang hari ini, jangan gugup. Tower Master mengatakan kamu tidak berprestasi dengan baik terakhir kali karena gugup. Wang Yingfeng berdiri bersama Lu Zeng, menunggu menara dibuka. Kamu seharusnya setidaknya berada di level atas kelas 3, tapi rasa gugup hanya menunjukkan kamu sebagai medium kelas 3. Karena perbedaan ini, aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untukmu dari keluarga Su. Lu Zeng mengangguk dengan berat. Sumber daya keluarga Su terbatas, sebagian besar diberikan kepada Su Yining, sedangkan sisanya dialokasikan berdasarkan bakat. Banyak anggota keluarga Su yang memiliki akar roh kelas 3. Berada di tingkat yang lebih rendah berarti menerima sumber daya yang jauh lebih sedikit. Jadi pada ujian ulang ini, dia perlu menunjukkan levelnya yang sebenarnya. Jika kau berhasil mencapai tingkat atas tingkat 3, aku akan mencari cara untuk meyakinkan keluarga Su agar membuat pengecualian dan membiarkanmu mempelajari teknik pedang Su. Demi keponakannya ini, Wang Yingfeng bersedia melakukan apa saja, bahkan berencana membocorkan rahasia inti keluarga Su kepada orang luar. Apa? Lu Zeng sangat gembira. Teknik pedang Su, keterampilan serangan tingkat menengah tingkat kuning, merupakan salah satu teknik teratas di kota perahu kesepian, yang hanya dapat diakses oleh anggota inti keluarga Su. Setelah menanggung 10 tahun kesulitan di keluarga Su, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk menyentuh teknik intinya. Dalam kegembiraannya, dia melihat sekilas sosok yang dikenalnya dari sudut matanya dan tidak dapat menahan rasa terkejunya. Jiang Fan. Apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Fan dengan tenang menuliskan sebuah catatan, sama seperti kamu. Hingga keterampilannya mencapai tingkat tertentu, dia memutuskan untuk terus berpura-pura bisu untuk menghindari kecurigaan dari Su Manshan. Sama sepertiku. Haha. Lu Zeng menggelengkan kepalanya, penuh dengan rasa jijik. Dia ada di sana untuk ujian ulang spirit root yang lebih tinggi. Jiang Fan telah diuji beberapa kali. Apa gunanya pengujian ulang? Dia menepuk bahu Jiang Fan sambil mengejek. Akar roh adalah bawaan, jika Anda memilikinya, jika tidak, Anda tidak memilikinya. Menjalani hidup sebagai orang biasa, apa salahnya? Buat apa mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan? Jiang Fan mengepalkan tangannya pelan. Mengapa dia ditakdirkan menjadi orang biasa sementara yang lain menjadi ahli bela diri yang hebat dan perkasa? Pada saat ini, pintunya terbuka. Master Menara Deteksi, seorang lelaki tua yang telah melakukan pekerjaan yang sama selama puluhan tahun, tampak mati rasa dan tanpa ekspresi saat dia berkata. Seperti biasa, mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa akan menerima hadiah teknik kultivasi. Semua orang tampak acuh tak acuh. Karena imbalannya hampir tidak terjangkau bagi mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, satu-satunya orang yang menerima hadiah adalah Su Yining, yang akar roh tingkat 6-nya memberinya metode mental tingkat rendah tingkat kuning. Dengan metode mental itu, Su Yining mencapai lapisan ke-8 kultivasi Qi hanya dalam 6 bulan. Bahkan akar roh kelas 6 hanya memperoleh teknik tingkat terendah, jadi yang lain pun tak mau berharap. Namun mata Jiang Fan berbinar, ada teknik yang bisa dipelajari. Bab 4 Kesalahpahaman yang mematikan. Dia ingin menerobos ke alam pendirian fondasi. Dia harus mempunyai metode mental. Metode mental adalah teknik kultivasi yang khusus untuk meningkatkan tingkatan seseorang. Dibandingkan dengan ilmu pedang atau keterampilan tinju dan keterampilan serangan lainnya, metode mental lebih utama dan lebih berharga. Setiap kekuatan memperlakukan metode mental mereka seperti harta karun, tidak mengizinkan orang luar menyentuhnya.
Menara deteksi adalah satu-satunya tempat di mana orang biasa dapat menerima metode mental sebagai hadiah, tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya. Jiang Fan tidak yakin akan mendapatkan hadiah itu. Lagi pula, dia tidak tahu tingkatan akar spiritual transparan itu. Kerumunan memasuki menara deteksi. Ada banyak ruangan terpisah di dalam menara. Kepala menara mengatur agar Jiang Fan dan Lu Zeng dari keluarga Su memasuki ruangan yang berdekatan. Lu Zeng memancarkan kepercayaan dirinya ke seluruh tubuhnya, melirik Jiang Fan, dan berkata sambil tersenyum licik, "Jangan takut dengan tingkatan sebenarnya dari akar spiritualku nanti." Dia yakin kali ini dia dapat mendeteksi akar roh tingkat atas kelas 3. Dengan demikian, statusnya di keluarga Su akan meningkat lagi. Saat itu, akan lebih mudah untuk merebut Su Yuran. Jiang Fan mengangkat bahu dan menulis di selembar kertas, "Mari kita tunggu dan lihat." Dia juga memiliki akar roh. Meskipun itu transparan. Atas perintah Tower Master, semua orang memasuki ruang deteksi secara serentak. Ini adalah kunjungan keempat Jiang Fan. Setelah menutup pintu batu, dia tidak dapat menahan rasa gugup saat melihat penggaris kristal yang mengambang di tengah ruangan. Ia memiliki 9 tanda berwarna, yang mewakili tingkatan 1 sampai 9. Ketika seorang seniman bela diri menaruh tangannya di atasnya, akar roh akan memicu warna yang sesuai pada penggaris kristal, yang menunjukkan tingkatan akar roh tersebut. Deteksinya sangat akurat, tidak pernah membuat kesalahan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jiang Fan mendekati penggaris kristal dan meletakkan tangannya di atasnya. Berdengung, penggaris kristal itu langsung bergetar sedikit. Riak perlahan naik dari pangkalnya, mencapai tanda merah, lalu melesat ke tanda oranye tanpa henti. Hati Jiang Fan menjadi sedikit rileks. Dia selalu khawatir kalau akar roh transparannya mungkin merupakan sejenis akar roh sampah yang tidak memiliki nilai. Tak lama kemudian, riak itu mencapai tanda kuning, lalu melonjak ke tanda hijau dengan kekuatan yang cepat. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Warna hijau melambangkan akar roh tingkat 4, yang sudah melampaui tingkat Lu Zeng, akar roh teratas yang langka di Lonely Boat City. Namun riak itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia melewati tanda biru dan mencapai tanda biru. Jiang Fan mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kencang. Akar roh kelas 6, mencapai tingkat Su Yining. Namun riaknya tidak berhenti. Ungu, kelas 7. Hitam, kelas 8. Jantung Jiang Fan berdebar kencang di tenggorokannya, dan dia tidak dapat menahan perasaan kering di mulutnya. Kelas 8. Dia benar-benar berhasil mencapai kelas 8, memecahkan rekor tertinggi di Lonely Boat City. Berdengung. Riak itu masih memiliki momentum besar dan melonjak ke titik tertinggi, putih. Kelas 9. Itu kelas 9. Pupil mata Jiang Fan mengecil, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Dia benar-benar memiliki akar semangat kelas 9 yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah level legendaris. Namun, riak itu tidak berhenti dan terus naik. Ujung penggaris kristal berupa area kosong besar tanpa tanda apapun. Namun riak itu terus meningkat dan akhirnya melesat keluar dari penggaris, terbang keluar ruangan. Hal ini membuat Jiang Fan tercengang. Akar roh apakah yang dimilikinya? Dia sudah mendeteksinya, tapi sepertinya dia belum. Hampir pada saat itu riak melesat keluar dari penggaris kristal. Di ruangan yang berdekatan, Lu Zeng memperhatikan riak di penggaris kristal yang naik makin lambat, bagaikan seekor siput yang memanjat tembok, dan ketika akhirnya berhenti di titik kritis antara kelas 3 menengah dan atas, raut wajahnya berubah jelek. "Bangun! Ayo, bangun! Sialan!" Lu Zeng memukul penggaris kristal dengan marah, berteriak frustrasi. Dia mengira dia pasti akan mencapai tingkat atas kelas 3, tetapi ternyata hanya sejengkal saja darinya. Perbedaan ini berarti dia tidak memiliki akses ke sumber daya keluarga Su, maupun teknik pedang Su, yang dijanjikan Wang Yingfeng. Pada saat itu, riak di penggaris kristal Jiang Fan melesat keluar dari biliknya dan melewati bilik Lu Zeng. Gelombang kuat itu menarik riak di penggaris kristal Lu Zeng, menyebabkannya naik lagi. Ia melonjak melewati tanda-tanda hijau, biru langit, biru, ungu, dan hitam. Akhirnya, ia memanjat perlahan-lahan dan berhenti di tanda putih. Tanda putih itu mulai bersinar, dan cahayanya semakin kuat. Sang master menara sedang berbaring di kursi bambu, memegang pena di satu tangan dan dengan malas membolak-balik daftar dengan tangan lainnya. Pada saat ini, pintu batu kamar 3 menyala terlebih dahulu, mengeluarkan cahaya merah redup. Dia menemukan kamar 3 di daftarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamar 3, Nona Zhu dari keluarga Zhu, Zhu Tingting, akar roh rendah kelas 1.
Tak lama kemudian, ruangan-ruangan lainnya mulai menyala satu demi satu. Kamar 7, Yu Wangdong, pewaris perdagangan keluarga Liu, akar roh atas kelas 1. Kamar 1, Tuan Muda Kastil keluarga Cheng, Zheng Xiangqiu, akar roh rendah tingkat pertama. Setelah mencatat hasil dari beberapa ruangan, Tower Master menggelengkan kepalanya berulang kali. Aduh, Lonely Bot City semakin memburuk dari tahun ke tahun. Jika bukan karena Su Yining dengan akar roh kelas 6-nya saat ini, menara deteksi di sini akan dibongkar. Tiba-tiba cahaya putih keluar dari celah pintu batu di kamar Lu Zeng. Sang Master Menara mengusap matanya, tampak bingung, putih. Pada penggaris kristal, putih melambangkan menabrak. Ia melompat berdiri, kekuatan gerakannya melemparkan kursi bambu itu sejauh beberapa puluh kaki. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa saat dia menatap cahaya putih yang semakin menyilaukan yang datang dari kamar Lu Zeng, sambil mengucapkan 4 kata dengan penuh keheranan. Kelas 9, muncul. Saat kata-katanya diucapkan, cahaya putih itu tiba-tiba bertambah kuat, bagaikan matahari yang menyala-nyala memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengubah seluruh menara deteksi menjadi putih bersih. Menara itu tidak dapat menahan cahaya putih yang menyilaukan, yang melesat ke langit, menembus lapisan awan. Keluarga Su. Su Yining baru saja selesai bermeditasi, dikelilingi oleh energi spiritual, matanya tajam dan cerah. Di sampingnya, Su Zhengyan tampak bangga, Yining, kamu telah menembus lapisan ke-9 kultivasi Qi. Di usia yang begitu muda, ini belum pernah terjadi sebelumnya di kota perahu kesepian kita. Alis Su Yining menunjukkan sedikit rasa bangga, bagaimanapun, dengan akar roh tingkat 6, tidak mengherankan jika kultivasinya bisa secepat itu. Begitu aku bergabung dengan Sekte Awan Hijau dan memperoleh metode mental tingkat kuning menengah atau bahkan tinggi, aku akan berkultivasi lebih cepat lagi. Tiba-tiba, dia melihat seberkas cahaya putih dari sudut matanya dan tertegun, ayah, apa itu? Su Zhengyan, yang juga terkejut dengan pemandangan spektakuler itu, mengamati sejenak lalu berkata, itu dari menara deteksi. Mungkinkah akar roh kelas dunia telah muncul? Saya mendengar kakekmu mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, di kota Biyun yang berdekatan, seorang anak ajaib dengan akar spiritual tingkat 8 muncul. Selama pendeteksian, seberkas cahaya hitam melesat ke langit, persis seperti yang kita lihat sekarang. Lampu hitam mewakili kelas 8. Kalau begitu, sinar putih itu pasti kelas 9. Su Yining hampir tidak dapat mempercayainya saat dia menatap sinar itu, tanpa sadar menggigit bibirnya. Betapapun bangganya dia tidak dapat menerima bahwa seseorang di Lonely Bot City memiliki akar semangat yang lebih tinggi darinya. Dan jauh lebih unggul dalam hal itu. Melihat cahaya yang berangsur-angsur memudar, dia menggertakkan giginya, melemparkan pedangnya, dan bergegas menuju menara deteksi, sambil berkata, aku harus melihat siapa orang itu. Su Zhengyan mengkhawatirkan sifat impulsifnya, tetapi dia juga sangat penasaran dengan identitas anak ajaib yang luar biasa ini. Maka, dia mempercepat langkahnya untuk mengikutinya. Seluruh kota perahu kesepian menjadi kacau karena munculnya sinar cahaya putih. Banyak sekali seniman bela diri yang berbondong-bondong mendatangi menara deteksi, ingin menyaksikan pemandangan yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ratus tahun ini. Di antara mereka bahkan terdapat beberapa ketua klan lama, yang dianggap telah lama meninggal, yang tidak dapat lagi bersembunyi dan menerobos pengasingan mereka untuk menyaksikan wajah dari seorang yang berbakat dan mengubah dunia ini. Dunia luar sedang kacau balau. Di dalam menara deteksi, terjadi keributan. Para seniman bela diri yang mendeteksi itu bergegas keluar dari kamar mereka, mengerumuni pintu batu Lu Zeng, dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Sang Master Menara tampak gelisah dan bergumam tak henti-hentinya. Sebuah legenda. Saya telah menyaksikan sebuah legenda. Dalam hidupku, aku benar-benar telah melihat akar roh kelas 9 yang legendaris. Itu sama dengan akar roh paviliun mekanisme surgawi kita, Paviliun Master. Seorang pemuda dengan tangan terkepal berkata dengan cemburu, Tower Master, apakah siswa kelas 9 benar-benar yang terkuat? Master Menara melotot padanya dan mendengus, omong kosong. Kelas 9 tentu saja yang terkuat. Seolah teringat sesuatu, dia berhenti sejenak, tidak yakin, dan berkata, memang ada jenis akar roh yang melampaui tingkat 9 di dunia ini. Bab 5, Kaisar Naga Palsu. Itu disebut akar keabadian. Menurut legenda, tempat ini tidak memiliki bayangan dan tidak terlihat, serta berwarna transparan. Akar roh semacam ini 10 kali, bahkan 100 kali, lebih kuat dari tingkat 9. Namun akar spiritual semacam itu hanya ada dalam mitos, tidak ada dalam kenyataan. Apa?
Apakah kamu pikir kamu memiliki akar keabadian? Master Menara mengejek, kelas 9 adalah eksistensi yang dapat kau hormati dalam hidup ini, hargai kesempatan untuk menghadapi kejeniusan kelas 9. Begitu dia dewasa, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk meliriknya seumur hidupmu. Mendengar hal itu, pemuda itu dipenuhi dengan kepahitan. Hanya satu penilaian bakat yang menentukan status masa depan mereka sebagai superior atau inferior. Yang satu merupakan naga sungguhan di langit, yang satu lagi seekor semut di tanah. Perbandingan yang begitu kejam hingga membuat putus asa. Jiang Fan, di ruangan sebelah, tentu saja menyadari keributan ini. Tidak mungkin. Lu Zeng memiliki akar spiritual tingkat 9. Wajah Jiang Fan menunjukkan keterkejutan. Jika dia memiliki bakat seperti itu, mengapa 10 tahun menghabiskan sumber daya keluarga Su masih membuatnya kalah dari Su Yining yang kelas 6? Saat dia merenung, dia tiba-tiba menyadari penggaris kristalnya bereaksi sekali lagi. Sebuah bola cahaya redup terbang keluar dari penggaris dan mendarat di depannya. Ketika cahaya itu menyebar, ternyata itu adalah dua teknik kultivasi. Oh, apakah ini hadiah untukku? Jiang Fan merasa gembira. Dia cepat-cepat mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Yang satu adalah metode mental tingkat tinggi tingkat kuning yang disebut Kitab Suci Angin Murni. Yang lainnya adalah keterampilan serangan tinggi tingkat kuning yang disebut Jue Pedang Bintang 7. Teknik tingkat tertinggi di Lonely Boat City hanya tingkat menengah kuning. Dia tiba-tiba menerima dua teknik tinggi tingkat kuning sekaligus. Yang paling penting, salah satunya adalah metode mental yang sangat ia butuhkan. Pada level berapakah aku bisa menerima hadiah sebesar itu? Jiang Fan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Su Yining, dengan akar roh tingkat 6-nya, hanya diberi hadiah metode mental rendah tingkat kuning. Tapi terlepas dari alasannya, dengan kedua teknik ini dan akar roh transparan ini, dia akan membuat kemajuan pesat dalam waktu yang paling singkat. Dia menyimpan teknik-teknik itu dengan aman dan membuka pintu batu. Suara pintu terbuka yang keras menarik perhatian banyak sekali penonton. Jadi itu Jiang Fan. Dia membuatku takut. Kupikir itu Lu Zeng yang keluar. Bukankah penilaian Jiang Fan menunjukkan tidak adanya akar spiritual lagi kali ini? Sayangnya, hanya berjarak satu dinding, yang satu adalah siswa kelas 9 yang tak tertandingi, yang satu lagi tidak memiliki akar spiritual. Perbedaannya sangat besar. Keluarga Su adalah tempat yang ajaib. 10 tahun berlindung telah menghasilkan seorang yang sia-sia dan naga yang tak tertandingi, haha. Jiang Fan mengerutkan kening. Dia ingin berdebat dengan mereka, tetapi setelah memikirkannya, mengapa repot-repot? Berlatih secara diam-diam dalam dua teknik tinggi tingkat kuning dan secara diam-diam meningkatkan kekuatannya adalah jalan yang benar. Sekarang dia sendirian. Kalau orang tahu detailnya, itu malah akan mendatangkan masalah besar. Oleh karena itu, dia menanggapinya dengan senyum tenang. Jiang Fan, kamu juga di sini. Bagaimana keadaan di dalam? Su Yining dan Su Zengyan datang, melihat Jiang Fan juga sedang menjalani pemeriksaan. Su Yining menggigit bibir merahnya, berbicara dengan cepat. Jiang Fan dengan tenang menulis di sebuah catatan, penilaian Lu Zeng menunjukkan akar roh tingkat 9. Apa? Wajah Su Yining berubah pucat pasi, terhuyung beberapa langkah, tidak dapat mempercayai kenyataan ini, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mungkinkah benar-benar seorang jenius kelas 9 lahir? Lagi pula, dia diasuh di keluarga mereka sendiri. Harga dirinya yang besar tidak sanggup menanggung pukulan itu, dan dia pun menangis. Jiang Fan menghela napas dalam diam. Dia selalu merasa ada yang salah dengan penilaian akar spiritual Lu Zeng, jadi dia dengan santai menghiburnya, menulis. Tetap tenang dan teruslah berkultivasi, nantikan masa depan. Su Yining meliriknya, merasa bahwa itu adalah sindiran Jiang Fan terhadapnya, lalu berkata dengan marah, melihatku menangis membuatmu merasa senang, kan? Kau pikir penolakanku terhadap lamaranmu itu ada balasannya, kan? Tak peduli apa, aku ini anak ajaib kelas 6, 100 kali, 1000 kali lebih baik darimu, dasar bisu. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Dia marah, tetapi mengapa melampiaskannya padanya? Sungguh, seperti, tidak berterima kasih, seekor anjing menggigit Lu Dongbin tanpa mengetahui hati orang baik. Pada saat ini, Sang Master Menara, yang juga menyadari kedatangan Su Zengyan, segera berlari mendekat sambil tersenyum sangat ramah. Saudara Su, selamat, selamat. Su Zengyan merasa tersanjung. Kepala menara deteksi biasanya tidak pernah memperlihatkan mukanya pada siapapun, hanya tersenyum tipis pada tuan kota. Jadi tiba-tiba bersikap begitu baik, memanggilnya, Saudara Su, membuatnya merasa ringan seolah berjalan di udara.
Berikutnya, orang terkuat di kota Lonely-Bot, penguasa kota Ye Jifeng, juga datang sambil mengepalkan tangan. Kepala keluarga Su, selamat, rumah Su telah melahirkan naga sejati. Melihat wajah Ye Jifeng yang nyaris tak tersenyum, Su Zengyan merasa semakin seperti sedang bermimpi. Suatu ketika, dia mengunjungi Ye Jifeng dengan membawa banyak hadiah, tetapi kemudian diasingkan dan tidak menerima kunjungan apapun. Sekarang, dia secara proaktif mulai menunjukkan niat baik dengan rasa iri dan cemburu. Beberapa monster tua yang menyendiri, yang harus disapa Su Zengyan dengan penuh hormat, juga dengan ramah mendekat, berbicara tentang hubungan antara leluhur mereka dan keluarga Su. Tampaknya seolah-olah dalam semalam, keluarga Su berubah dari keluarga yang kurang dikenal dan terpuruk menjadi keluarga pertama yang paling populer di Lonely-Bot City. Su Zengyan linglung untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengerti itu semua berkat Lu Zeng. Wang Yingfeng berjalan dengan bangga, suamiku, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan ketika aku bersikeras membawa Zeng ke keluarga Su untuk berkultivasi? Mendengar ini, wajah Su Zengyan dipenuhi rasa bersalah. Dia sangat menentangnya, lagi pula, sumber daya keluarga Su terbatas, menyerahkannya kepada orang luar akan berarti lebih sedikit bagi rakyatnya sendiri. Atas permohonan Wang Yingfeng yang putus asa, dia dengan enggan setuju. Dia tidak pernah menyangka Lu Zeng begitu menjanjikan. Saat itu aku buta, semua berkat dirimu, istriku yang beruntung, keluarga Su bisa melekatkan diri pada Zeng, bakat masa depan yang tak tertandingi. Su Zengyan memeluk Wang Yingfeng, merasa sangat bersyukur. Wajah Wang Yingfeng penuh dengan kemuliaan, benarkah? Saat itu, anak ajaib kelas 8 dari kota Biyun itu langsung memasuki paviliun mekanisme surgawi, dan kemudian menjadi wakil master paviliun. Zeng kita adalah anak ajaib kelas 9, paviliun mekanisme surgawi akan segera merekrutnya. Keluarga Sumu akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan Zengku. Su Zengyan terombang-ambing dalam pikirannya. Akar roh kelas 9 Lu Zeng tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi seluruh keluarga Su. Tidak lama setelah itu, di tengah penantian semua orang, Lu Zeng akhirnya membuka pintu batu, berjalan keluar dengan percaya diri. Dia datang ke hadapan Su Zengyan, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, terima kasih, Paman, atas tahun-tahun pengasuhanmu. Aku tidak mengecewakanmu, penilaianku menunjukkan akar semangat kelas 9. Untuk sesaat, semua orang iri pada Su Zengyan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan keajaiban surgawi seperti itu. Su Zengyan tidak berani bersikap sok berkuasa, dan segera membantunya berdiri, tidak akan berhasil, Zeng. Kamu anak ajaib kelas 9. Bagaimana mungkin aku, pamanmu, pantas berlutut seperti ini? Cepat berdiri. Lu Zeng merasa sangat gembira. Di masa lalu, dia selalu berbicara dan bertindak hati-hati di depan Su Zengyan, sedikit saja tidak tepat akan memicu teguran. Sekarang, Su Zengyan memujanya sebagai dewa. Dan Master Menara, penguasa kota Lonely-Bot City, serta beberapa monster tua dari berbagai keluarga semuanya menatapnya dengan penuh semangat, berharap dapat menjalin hubungan baik. Hal ini membuatnya, yang telah lama berada di dasar, merasa tak terkalahkan, seolah-olah sedang memandang dunia dari surga berlapis 9. Namun, dari sudut matanya, dia melihat siluet Jiang Fan. Semua orang tunduk pada kecemerlangan akar roh kelas 9-nya. Hanya Jiang Fan, dengan tangan di lengan bajunya, tidak menunjukkan rasa hormat maupun takut. Hal ini sangat membuatnya jengkel. Seorang bisu yang sia-sia, mengapa dia tidak tunduk padanya? Jiang Fan, apakah kamu tidak yakin? Di hadapan semua orang kuat, semua petinggi, dan semua seniman bela diri di Lonely-Bot City, dia mengajukan pertanyaannya dengan tegas. Bab 6 Kebuntuan Mematikan. Jiang Fan menoleh untuk melihat, ekspresinya kosong saat dia menulis dengan santai, apakah kamu pantas mendapatkannya? Sepanjang hidupnya, ia hanya menghormati ayahnya, yang membesarkannya seorang diri. Semua orang lainnya tidak layak. Sungguh menggelikan, orang tak berguna tanpa akar roh, apa kualifikasimu untuk bertindak angkuh dan berkuasa di hadapanku? Kata Lu Zeng dengan nada menghina. Dia kemudian berbalik ke arah Su Zengyan, membungkuk, dan berkata, Paman Su, saya punya permintaan. Su Zengyan buru-buru berkata, keponakanku tersayang, kamu boleh bicara, tidak perlu formalitas seperti itu. Lu Zeng melirik Jiang Fan, senyum sinis tersungging di sudut mulutnya, aku tumbuh bersama Yuran, dan aku tidak tega melihatnya menikah dengan orang yang tidak berguna. Saya mohon kepada Paman Su untuk merestui pernikahan Yuran dengan saya. Sayalah orang yang bisa memberinya kebahagiaan dan masa depan. Ini, Su Zengyan berada dalam posisi yang sulit.
Dia telah menjanjikan Yuran kepada Jiang Fan, dapatkah dia mengingkari janjinya dan meminta Yuran menikah lagi? Bukankah itu membuatnya menjadi orang yang tidak berintegritas? Paman, jika aku menyatakan keinginanku untuk menikah, aku yakin banyak keluarga yang hadir akan dengan senang hati membentuk aliansi denganku, kan? Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Lu Zeng berkata dengan nada mengancam. Saat itu, aku akan menjadi menantu orang lain. Wajah Su Zengyan berubah drastis. Lu Zeng adalah pohon pencapai langit milik keluarga Su. Jika dia kehilangan dia, Su Zengyan akan menjadi pendosa abadi keluarga Su. Dibandingkan dengan mengingkari janjinya dan kehilangan integritas, menjadi pendosa abadi adalah sesuatu yang tak sanggup ia tanggung. Saat hendak mengambil keputusan, Jiang Fan mengangkat penanya dan dengan agresif menulis beberapa kata, Paman Su, apakah seseorang dapat membawa kebahagiaan bagi Yuran tergantung pada kekuatan, bukan kata-kata. Saya bersedia bersaing dengan Lu Zeng. Su Zengyan tiba-tiba merasa lega. Jika Jiang Fan kalah dan mengundurkan diri secara sukarela, dia tidak perlu lagi menanggung nama orang yang tidak berintegritas. Dan Lu Zeng dapat menikahi Su Yuran sesuai keinginannya. Solusi yang sempurna. Adapun kemungkinan Jiang Fan menang. Yang satu tidak punya akar roh, yang satu lagi punya akar spiritual tingkat 9. Dia tidak melihat bagaimana Jiang Fan bisa menang. Dia segera menatap Lu Zeng dan berkata sambil tersenyum, Zeng, bagaimana menurutmu? Lu Zeng tertawa terbahak-bahak, orang yang tidak berguna ingin menantang akar spiritual tingkat 9. Hahaha, baiklah, karena kita berdua tumbuh di rumah Su, aku akan memberimu kesempatan untuk bertanding melawan akar spiritual tingkat 9. Bahkan jika Anda kalah, Anda dapat membanggakannya seumur hidup. Su Zengyan benar-benar santai dan berkata, aku memberimu waktu 3 hari, siapapun yang berhasil melewati satu level akan memenuhi syarat untuk menikahi Su Yuran. Bagaimana menurutmu? Satu level dalam 3 hari. Jiang Fan berpikir bahwa dalam 3 hari, ada kemungkinan dia bisa menembus lebih dari satu level. Dengan akar rohnya yang misterius, ditambah dengan metode mental tingkat kuning yang bermutu tinggi, itu sama sekali tidak sulit. Dia segera mengangkat penanya dan menulis, setuju. Lu Zeng tersenyum percaya diri, satu tingkat, Paman, kau meremehkan akar spiritual 9 tingkatku. Tunggu saja dan lihat dalam 3 hari. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian jubah mewah melangkah maju dari antara para pejabat tinggi dan berkata sambil mengatupkan tangan, Tuan Muda Lu, saya Qin Changsheng. Mendengar ini, semua orang terharu. Qin Changsheng, kepala keluarga alkimia pertama di Lonely Boat City. Dengan formula leluhur untuk cairan kultivasi Qi, mereka memonopoli pasokan ke semua kota di sekitarnya. Dan cairan kultivasi Qi adalah satu-satunya obat yang dapat meningkatkan kultivasi di alam kultivasi Qi. Oleh karena itu, Lonely Boat City mempunyai sebuah pepatah, lebih baik menyinggung tuan kota 10 kali lipat daripada menyinggung sedikit keluarga Qin. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Lu Zeng juga mengenalinya dan bertanya dengan bingung, kepala keluarga Qin, ada apa? Qin Changsheng tersenyum dan memberikan sebuah kotak brokat. Di dalamnya terdapat 10 botol giok kecil, yang masing-masing memancarkan cahaya spiritual, berisi cairan kultivasi Qi yang terkenal. Keluarga Qin mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Lu karena telah menemukan akar spiritual tingkat 9. Kami tidak punya hal lain untuk ditawarkan, jadi terimalah 10 botol cairan kultivasi Qi yang baru disempurnakan ini. Kami berharap Tuan Muda Lu akan memenangkan tangan si cantik dalam 3 hari. 10 botol. Banyak orang memandang cairan kultivasi Qi dengan rakus. Satu botolnya tak ternilai harganya, tidak terjangkau bagi keluarga biasa. Keluarga Qin yang menyumbangkan 10 botol sekaligus memang merupakan suatu sikap yang murah hati. Dengan 10 botol cairan kultivasi Qi, bahkan seekor babi dapat mengalami perubahan kualitatif, belum lagi Lu Zeng dengan akar spiritual tingkat 9-nya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Jiang Fan dengan penuh simpati. Pria muda ini ditakdirkan kehilangan pengantinnya. Mata Jiang Fan sedikit menyipit. Keluarga Qin jelas mendukung Lu Zeng. Melihat tatapan Jiang Fan, Qin Changsheng tidak menarik diri. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, mulai hari ini, semua tokoh keluarga Qin dilarang menjual cairan kultivasi Qi kepada Jiang Fan. Itu bukan sekedar dukungan. Itu adalah penindasan yang nyata. Tatapan mata Jiang Fan berubah dingin, lalu dia mengangkat penanya dan menulis, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Qin Changsheng mencibir, menyesal. Menyesal meninggalkan orang yang tidak berguna dan menerima kebaikan Tuan Muda Lu.
Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Jiang Fan menatap Qin Changsheng dengan tatapan penuh arti lalu diam-diam berjalan pergi. Masa pun bubar setelah sandiwara itu berakhir. Dalam perjalanan kembali, seorang tetua yang mengikuti Qin Changsheng tampak ragu-ragu, "Kepala keluarga, mengapa Anda menekan begitu keras dan menekan seorang junior?" Sebagai keluarga alkimia, keluarga Qin meraup keuntungan besar setiap tahun, sehingga mengundang rasa iri banyak orang. Oleh karena itu, keluarga Qin selalu berpegang pada prinsip tidak menonjolkan diri, dan tidak menyinggung siapapun. Qin Changsheng, yang memahami hal ini dengan baik, selalu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Sekarang dia begitu menindas Jiang Fan, membuat orang tua itu bingung. Ekspresi Qin Changsheng tanpa emosi, "Apakah kau ingat Master Jiwa Misterius yang muncul 10 tahun lalu?" Tetua itu mengangguk, "Tentu saja, aku ingat. Cairan kultivasi Qi kelas menengah yang dia buat hampir menghancurkan usaha keluarga Qin yang telah berjalan selama 100 tahun. Jika dia tidak berhenti memurnikan 10 botol, menukarnya dengan uang dan sejumlah bahan, cairan kultivasi Qi kelas menengah miliknya mungkin telah sepenuhnya mengambil alih pasar cairan kultivasi Qi kelas rendah kita. Cairan kultivasi Qi milik keluarga Qin bermutu rendah, efektivitasnya kurang dari setengah mutu menengah. Jika orang itu telah memproduksi dan menjual cairan kultivasi Qi tingkat menengah secara massal, siapa lagi yang akan membeli yang tingkat rendah? Kemunculannya saat itu hampir menyebabkan kemerosotan langsung keluarga Qin. Qin Changsheng berkata dengan penuh arti, "Lalu apakah kamu ingat ketika Lu Zeng datang ke kota perahu kesepian kita?" Sang tetua berpikir dengan hati-hati dan berseru kaget, 10 tahun yang lalu. "Kepala keluarga, maksudmu?" "Tepat sekali." Mata Qin Changsheng berbinar karena kegembiraan, 10 tahun yang lalu adalah saat Lu Zeng tiba, dan Soul Master Isterius itu juga muncul saat itu. Ini bukan kebetulan. Menurutku, dia kemungkinan besar adalah pelindung Lu Zeng, orang yang memiliki akar spiritual tingkat 9. Jadi sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku terlibat dalam persaingan antara Lu Zeng dan Jiang Fan? Sang tetua tiba-tiba mengerti dan memuji, kepala keluarga ingin mendapatkan bantuan Lu Zeng dan dengan demikian menerima pengakuan dari Master Jiwa di belakangnya. Jika dia bisa menjadi pendukung kita, wilayah kekuasaan kita akan jauh melampaui beberapa kota di sekitar kita. Qin Changsheng mengangguk perlahan. Dia mengangkat jari-jarinya ke langit, menggenggamnya erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, "Sepanjang hidupku, aku selalu berhati-hati, tidak pernah membuat pilihan yang salah. Kali ini, saya yakin saya juga tidak akan salah." Adapun Jiang Fan yang disebut-sebut itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melihat gambaran yang lebih besar dan menghalangi jalan keluarga Qin menuju kebesaran. Dia hanya karakter kecil. Menyinggung perasaannya tidak akan menimbulkan masalah besar. Bab 7 Peninggalan Ayah. Rumah Su. Setelah Jiang Fan kembali, dia segera menutup pintu dan mengepalkan tangannya erat-erat. "Lu Zeng, aku tidak percaya kalau aku lebih rendah darimu." Dia membuka kitab suci angin murni dan membacanya dengan saksama. Mungkin karena tubuhnya telah dibaptis oleh pohon kuno Void, tetapi metode mental tingkat tinggi tingkat kuning yang agak esoteris ini tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah untuk dipahaminya. 2 jam kemudian, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Membiarkan Qi mengalir melalui dantian, memfokuskan pikiran dan melupakan diri sendiri, bukan angin maupun diri sendiri. Dia melafalkan mantra itu dalam hati, dan akar roh transparan di dalam tubuhnya, seperti sulur akar besar yang berakar pada ketiadaan, perlahan menyerap energi spiritual dari udara. Semakin kuat akar roh, semakin cepat kecepatan penyerapannya. Semakin maju metode mentalnya, semakin cepat pula kecepatan penyerapannya. Kombinasi keduanya menghasilkan efek sinergis. Tak lama kemudian, untaian energi spiritual tak kasat mata berkumpul dari segala arah, menyatu ke dalam dantiannya dan berubah menjadi benang-benang kekuatan spiritual murni. Ia berkultivasi tanpa kenal lelah, dan tenggelam di dalamnya. Begitu pula ketika fajar menyingsing dan seberkas sinar matahari menyilaukan matanya, ia pun terbangun. Dia perlahan membuka matanya. Dengan sedikit antisipasi, dia melompat dari tempat tidur, mengedarkan dantiannya, dan melayangkan tinjunya. Puff! Suara samar ledakan udara terkompresi memasuki telinganya. Lapisan kedua kultivasi Qi. Dalam satu malam, aku mencapai lapisan kedua kultivasi Qi. Jiang Fan sangat gembira. Su Yining membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk menerobos ke lapisan pertama kultivasi Qi, bukan? Meskipun dia bersuka cita dalam waktu yang lama, dia tidak menjadi sombong atau berpuas diri. Tetapi hanya mencapai lapisan kedua kultivasi Qi saja tidak cukup.
Untuk melindungi diri sendiri dan Suyuran, saya harus menjadi lebih kuat. Jiang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ia mencoba untuk terus berkultivasi tetapi menemukan bahwa kecepatan penyerapan energi spiritualnya telah melambat secara signifikan. Di alam kultivasi Qi, semakin jauh Anda melangkah, semakin lambat kultivasi Anda. Anda membutuhkan cairan kultivasi Qi untuk membantu. Tetapi cairan kultivasi Qi sangat mahal, dan Qin Changsheng tidak akan menjualnya kepadaku. Dia sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sebuah percikan melintas di benaknya dan dia bergumam, sebelum ayahku meninggal, dia memintaku untuk mengubur kotak yang telah dibawanya selama 10 tahun di depan makamnya. Dia memperingatkan saya untuk tidak menggalinya sampai benihnya tumbuh. Apakah masih ada sumber daya kultivasi yang tersisa untukku di dalam? Karena ayahnya bisa meninggalkan benih ajaib seperti itu, pasti ada hal luar biasa pula di dalam kotak misterius itu. Dia bangkit dan membuka pintu. Namun dia mendengar suara memohon Suyuran dari halaman sebelah. Bibi Wang, ini adalah sumber daya yang dialokasikan klan kepadaku bulan ini, tolong jangan ambil semuanya. Wang Yingfeng, dengan 2 pembantu pribadinya, telah mendorong Suyuran ke sudut dekat tembok. Para pelayan memegangi tangannya ke bawah, sementara Wang Yingfeng mengambil sebotol cairan kultivasi Qi dari dadanya, wajahnya dingin ketika dia berkata, jangan pikir aku tidak tahu, kamu ingin memberikan ini kepada Jiang Fan yang tidak berguna itu. Kau ingin dia menang. Haha, bermimpilah. Ledakan. Wang Yingfeng tanpa ampun membanting cairan kultivasi Qi ke tanah, menumpahkan cairan berharga itu kemana-mana, bercampur dengan tanah. Suyuran dengan cemas melepaskan diri dari kedua pelayan itu, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan mencoba menyendok lumpur yang dibasahi cairan spiritual, berharap bisa menyelamatkan sebagiannya. Tetapi cairan tersebut telah tercampur dengan tanah, sehingga tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat digunakan lagi. Bibi Wang, biasanya tenang, matanya dipenuhi air mata karena marah, Fan sudah cukup menyedihkan, mengapa kamu menggertaknya seperti ini? Kau membuatnya begitu sulit baginya bahkan untuk 1 botol cairan kultivasi Qi. Wang Yingfeng menepukkan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, siapa yang menindasnya? Cairan kultivasi Qi adalah milik keluarga Su kita. Kalau dia punya nyali, biarkan dia mengambilnya sendiri. Kalau ada wanita yang memberikannya secara diam-diam, bukan saja kami di kediaman Su akan memandang rendah dia, bahkan para pengemis di jalan akan meludahinya. Ayo pergi. Dia menggoyangkan pinggulnya, merasa puas, lalu pergi. Jiang Fan bahkan tidak memiliki sebotol cairan kultivasi Qi dan ingin memukul keponakannya, teruslah bermimpi. Suyuran meringkuk tak berdaya di tanah, memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh sambil menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah tangan bersandar di punggungnya, menepuknya lembut. Terkejut, dia menoleh untuk melihat Jiang Fan, dan rasa bersalahnya semakin dalam. Dia jatuh ke pelukannya, sambil berteriak, maafkan aku, Fan, aku benar-benar tidak berguna. Aku seharusnya lebih berhati-hati, kalau begitu Bibi Wang tidak akan menemukannya. Jiang Fan menepuk pelan punggung kurusnya, hatinya penuh kelembutan, gadis bodoh, seharusnya aku yang berterima kasih padamu, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Mata Suyuran merah, dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak berkesudahan, tapi itu satu-satunya cairan kultivasi Qi yang bisa kuberikan padamu. Bagaimana mungkin aku layak memiliki tunangan seperti dia? Jiang Fan menjadi lebih lembut lagi, Wang Yingfeng mengatakan satu hal yang aku setujui. Seorang pria yang hanya menang dengan mengandalkan bantuan seorang wanita, bukan saja orang luar akan memandang rendah dia, tapi aku juga akan memandang rendah diriku sendiri. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk mendapatkan cairan kultivasi Qi sendiri. Kembalilah dan beristirahatlah, tunggu kabarku. Suyuran terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba mengangguk, baiklah, lakukan yang terbaik, apapun hasilnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Dengan itu, dia meninggalkan halaman belakang dan rumah Su. Dia menuju ke arah Gunung Cloud Mist di pinggiran tempat rumput roh tumbuh subur. Karena tidak tahan melihat Jiang Fan terisolasi dan tidak berdaya, dia tetap ingin menolongnya semampunya. Meskipun rumput roh kurang efektif dibandingkan cairan kultivasi Qi, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sementara itu, Jiang Fan juga meninggalkan rumah Su dan datang ke pemakaman di luar kota. Ayah, anakmu yang tidak berbakti datang menemuimu. Ia berlutut di depan makam sambil membakar banyak kertas sesaji dan lilin, pikirannya mengenang tahun-tahun yang dihabiskan bersama ayahnya. Ayahnya pendiam dan suka minum. Ketika mabuk, dia akan mengutuk surga dengan murka, seolah-olah melampiaskan ketidakadilan.
Ketika sadar, dia akan menatap bulan, air mata mengalir di wajahnya. Terlepas dari apakah dia mabuk atau sadar, tatapannya ke arah Jiang Fan selalu lembut. Ayah, aku akan menikah, tetapi bukan dengan Su Yining, dengan wanita yang lebih ayah sukai, Su Yuran. Ayah pernah berkata bahwa dia sebenarnya lebih cocok menjadi istriku, lembut dan pengertian. Jiang Fan tertawa, namun air matanya mengalir ketika dia berbicara, jika kamu masih hidup, kamu pasti akan tersenyum lebar, bukan? Jika kita sudah menikah, aku pasti akan membawanya menemuimu. Sambil menyeka air matanya, Jiang Fan berkata dengan sedikit rasa bersalah, tapi aku mendapat masalah dan perlu membuka kotak yang kau tinggalkan. Mengganggu kedamaianmu, aku mohon maaf. Setelah bersujud beberapa kali, Jiang Fan mengambil cangkul dan mulai menggali tanah di depan batu nisan. Dia menggali sedalam 3 kaki sebelum akhirnya menemukan kotak kayu hitam. Belum membusuk. Jiang Fan mengangkatnya, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Sejak ia apat mengingatnya, kotak kayu ini selalu seperti ini. Tidak rusak dan tidak menunjukkan tanda-tanda usia. Bahkan setelah terkubur di bawah tanah selama 3 tahun, tidak ada jejak serangga atau hama yang menggerogotinya, juga tidak terkikis oleh tanah yang lembab. Tampaknya kotak itu sendiri bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan jantungnya yang sedikit berdebar, dia memutar kait kotak itu, dan dengan bunyi klik. Kotak yang dijaga ayahnya selama 15 tahun, tak pernah meninggalkannya, tak pernah sekalipun terbuka. Akhirnya, setelah benih Jiang Fan bertunas, ia melihat cahaya matahari lagi. Berderit. Saat kotak itu terbuka, beberapa benda yang membuat pupil Jiang Fan mengecil tajam terlihat. Bab 8 Master Jiwa. Itu adalah 2 botol giok, di dalamnya tersimpan cairan spiritual berwarna hijau. Cairan kultivasi Ki kelas menengah. Ini adalah cairan kultivasi Ki kelas menengah. Jiang Fan sangat gembira tak terlukiskan kata-kata. Dia tahu itu, ayahnya pasti akan meninggalkannya sejumlah sumber daya kultivasi. Kedua botol cairan kultivasi Ki tingkat menengah ini menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Dia tergesa-gesa mengambil cairan kultivasi Ki, hanya untuk menemukan sepucuk surat dan selembar bambu di bawahnya. Melihat surat itu, jantungnya berdebar kencang dan dia gemetar saat membukanya. Tulisan tangan di dalamnya memang milik ayahnya. Fan, saat kamu melihat surat ini, ayahmu pasti sudah meninggal 3 tahun yang lalu, kan? Apakah benihmu sudah tumbuh? Apakah kamu sudah menikah dengan Su Yining? Apakah kamu sehat dan aman? Bagaimana penampilanmu sekarang? Ayah sangat ingin tahu, tapi sayang, aku tidak bisa melihat lagi. Ayah harap kamu menuruti perintahku saat membuka kotak kayu itu, karena barang-barang di dalamnya hanya berguna saat benihnya sudah tumbuh. 2 botol cairan kultivasi Ki tingkat menengah ini kutinggalkan untukmu agar bisa menembus alammu saat ini. Tetapi yang paling penting adalah bambu yang ada di bawahnya. Ayah memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan hanya bisa menguasai sedikit setelah belajar seumur hidup, nyaris tidak menjadi ahli jiwa bintang 2. Saya berharap anak saya dapat melampaui saya dan menjadi guru jiwa yang hebat, sehingga memiliki sarana untuk melindungi diri sendiri. Akhirnya, kotak kayu ini diwariskan kepadamu oleh ibumu. Dia berkata bahwa ketika kamu menjadi Master Jiwa Bintang 5, kamu dapat membuka lapisan tersembunyi kotak itu. Gagal membuka lapisan tersembunyi adalah penyesalan terakhir ayah. Jika suatu hari nanti kau berhasil membukanya, ingatlah untuk membakar kertas dan ceritakan padaku apa yang ada di dalamnya. Teruslah maju, anakku. Hidupmu akan banyak lika-likunya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, oke? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?